Baik, terima kasih. Menyimak paparan yang disampaikan oleh Mendikti tadi, yang pertama kami dari fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian kinerja tahun anggaran di 2025. Namun demikian, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan-catatan terkait dengan dampak manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami berharap capaian-capaian kinerja ini tidak hanya dari sisi penyerapan anggarannya saja, tetapi lebih kepada fokus manfaat langsungnya. Karena Presiden dengan perintah direktifnya, bagaimana caranya masyarakat bisa merasakan sentuhan kebijakan dari APBN yang disampaikan di tahun berjalan. Kemudian kami berharap untuk tahun 2026 ini nanti kami menyampaikan pesan dan amanat dari fraksi bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan tahun 2025 ini yang kurang tersosialisasikan. Ambil contoh RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Maksud dan tujuan dari kebijakan ini sangat-sangat bagus. Betapapun kita mengejar angka partisipasi seperti tadi disampaikan Pak Tan. Bagaimana kita memiliki sarjana yang punya basic kemampuan dalam catatan jumlah yang cukup banyak sehingga punya daya saing terhadap dengan negara lain. Namun demikian kurang tersosialisasikan. Di kampus mana saja, kriteria seperti apa, negeri swasta. Kemudian kami berharap dari Kemdikti ini mengajak kami tidak hanya sosialisasi persoalan KIP kuliah saja. RPL ini penting, Pak. Kami pada saat reses ketemu dengan perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi swasta. Dia sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang di situ ternyata Masya Allah sebarannya warga masyarakat kita yang dalam usia mestinya mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi, mereka harus bekerja menjadi tulang punggung keluarga, tetapi mimpinya pupus karena belum sarjana. Nah ini ada beberapa catatan perguruan tinggi swasta yang dia sudah melakukan langkah terobosan, mendapatkan RPL. Tetapi kami baru tahu RPL itu di perguruan tinggi itu ada setelah kami ketemu. Akan lebih baik lagi supaya link and match ya. Jadi perguruan tinggi ini yang sudah terbidik, yang sudah diberi katakanlah memenuhi kriteria. Kami juga tolong diberi kebijakan, setidaknya alokasi gitu loh. Seperti KIP. Saya kalau ngomong KIP itu bangga Pak di daerah. Ibu itu, orang tua itu nangis Pak. Sampai dipeluk Pak. Cuma sayangnya. Jadi begini, orang tuanya meninggal pupus menjadi sarjana. Tapi dengan adanya KIP, mereka merasa tertolong. Inilah kebijakan yang memang hadir, yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Gitu. Tetapi satu hal, saya mau ngomong alokasi, kalau bicara anggota DPR punya alokasi 700, saya malu Pak. Saya paling bisa ngomong hampir 1000, saya salurkan untuk anak-anak Indonesia yang punya tekad kuliah. Saya ngomong hampir 1000 Pak. Lah kalau lebih baik lagi kan tidak harus ngomong hampir 1000, bulatkan 1000 atau 2000 atau 5000 per anggota begitu. Ini cara saya merayu Pak Mendikti. Kalau tadi Pak Tan memberikan formulasi merayu Pak Presiden supaya alokasi APBN-nya ditambah. Saya berharap ini Pak, ada program sosialisasi yang lebih dikerjasamakan. Kemudian terkait dengan ongoing, yang ongoing ini kami jujur saja ongoing banyak sekali yang berharap karena mereka ada beberapa yang kebijakannya mereka harus putus di tengah jalan.
mereka sudah kuliah tetapi tidak bisa melanjutkan. Nah, kebijakan-kebijakan ongoing ini juga perlu disosialisasikan. Pendek kata, kami berharap kebijakan-kebijakan yang belum dimengerti oleh masyarakat, Pak Menteri bisa memberikan perintah kepada masing-masing direktorat untuk bekerja sama dengan kami mensosialisasikan program-program pendidikan tinggi tersebut. Saya rasa demikian. Terakhir Pak, terkait dengan penelitian dosen. Kami terima kasih kemarin dari Direktur DPPM, Pak Ketut apa ya. Alhamdulillah kami mendapatkan kehormatan kehadiran Direktur DPPM ini sangat menggugah semangat. Kebetulan kami dipanggil, kami rangsang sekaligus teman-teman dosen. Jadi berharap agar kualitas penelitian tidak hanya berbasis idealisme masing-masing, tetapi bagaimana Kemdikti mampu memperbanyak penelitian berbasis lokal, dalam arti tematik. Seperti dapil kami, kemiskinan ekstrim, angka putus sekolah, stunting. Nah, ini diperbanyak dengan penelitian-penelitian yang tematik dan menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah. Pak Presiden sudah sangat tepat. Kalau Pak Tan tadi bilang ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja, saya malah sebaliknya. Persoalan stunting dijawab dengan kebijakan makan bergizi gratis. Persoalan angka putus sekolah, partisipasi sekolah dijawab dengan sekolah rakyat, beasiswa PIP. Termasuk sekolah kuliah apa tadi? Selain sekolah rakyat, Pak? Sekolah Garuda. Ini sudah on the track menurut saya dalam hal kebijakan pendidikannya. Langkah-langkah Presiden yang sudah on the track ini supaya bisa ditingkatkan lagi. Terima kasih. Nasrul minallah wal fatun gorib. Allahumma afiq ila kamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program sosialisasi, Pak. Kami siap bantu setiap direktorat. Saya mohon maaf, ini pendamping saya mau menyampaikan. Baik.